Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Ada banyak skenario yang diungkapkan oleh para politisi terkait masalah Pilpres tahun 2024. Ada yang mengaitkan dan menyamakan Pilpres tahun 2024 ini dengan Pilgub DKI Jakarta, di mana saat itu Ahok lawan Anies dan lawan AHY, di mana yang menang adalah Anies Baswedan. Gara-gara Ahok dikeroyok, AHY, kemudian kubu Anies Baswedan. Keberhasilan Pilgub DKI Jakarta itu menginspirasi mereka yang sekarang berada pada paslon 01 dan 03. Tapi yang lebih besar itu sebenarnya paslon 01. Karena pada posisi ini mereka dulu mempunyai pengalaman telah mengalahkan Ahok dengan situasi yang kurang lebih katanya hampir sama seperti itu. Skenario yang akan ditunjukkan yang akan dilakukan ini itu dilakukan karena memang satu, elektabilitas Prabowo itu sekarang memang sudah mendekati angka 50%, tapi masih di bawah 50%, ya di angka sekitar 46%. Sehingga ini untuk mencegah ke depannya biar ini tidak satu putaran. Kalau satu putaran otomatis langsung menang, ya Prabowo memenangkan Pilpres kali ini dengan 50%. Ini dengan untuk mencegah satu putaran itu mereka ya banyak sekali strategi yang digunakan, ya banyak menggunakan black campaign, kemudian ada yang saling curiga satu sama lain diungkapkan ke publik, yang tujuannya untuk menggerus elektabilitas yang dituju seperti itu ya, sehingga ini membuat khawatir kubu 01 dan 03. Tapi yang khawatir banget itu sebenarnya terlihat dan sekarang terjadi konflik juga di dalam internal partai mereka. Kira-kira Sudirman Said itu kemarin mulai mengadakan komunikasi terkait masalah ini, terkait masalah nanti kalau dua putaran, ya nanti putaran kedua nanti kerjasama seperti itu. Tapi saya rasa pengalaman Pilgub DKI Jakarta itu mungkin bisa dijadikan referensi, inspirasi untuk memenangkan Pilpres tahun ini. Tapi itu beda dan lain cerita. Tidak sama sekali kondisinya ketika berada pada saat Pilgub DKI Jakarta kemarin. Kali ini yang memenangkan mungkin ya yang menjadi nomor satu di kalaupun dua putaran nanti itu kan Prabowo dan Gibran. Kemudian kemungkinan yang nomor dua adalah bisa Anies, bisa Ganjar seperti itu ya. Ini masih ya silang pendapat, masih ya istilahnya masih naik turun. Kadang Ganjar berada di atas, kemudian kadang Anies berada di atas dalam lembaga survei yang ada seperti itu ya. Sehingga ini yang paling agresif sampai menimbulkan perdebatan di internalnya sendiri itu di kubu Anies, ingin mengajak kalau terjadi dua putaran, entah nanti yang menang itu yang masuk dua putaran kedua itu Ganjar atau Anies, itu ini dalam internal koalisi ya di Timnas Amin ini akhirnya terjadi yang namanya silang pendapat. Yang satunya dari Ahmad Ali itu mengatakan bahwa tidak perlu sekarang ya untuk semacam berkomunikasi dengan pihak lain, itu namanya tidak percaya diri dengan apa yang sudah diperjuangkan seperti itu ya. Dengan Sudirman Said lebih melihat kenyataan bahwa memang ini akan kalah, kemudian bisanya memenangkan Pilpres ini hanya bersatu seperti itu. Tapi ini kemungkinan besar tidak mungkin terjadi. Kenapa?
karena ini hubungannya dengan satu partai PDIP. Satu, ego Megawati itu masih terlalu tinggi kalau harus didukung ataupun malah mendukung ya pasangan yang nanti maju menjadi runner up dan akan maju di putaran kedua nanti. Ini apalagi mendukung, ini kemungkinan kecil sekali. Selama ini kita bisa melihat Megawati lebih memilih oposisi daripada harus bergabung dengan partai yang secara ideologi berbeda, katakanlah PKS. Ya dulu pernah mengatakan, sekjennya mengatakan tidak mungkin bergabung dengan PKS karena urusan masalah ideologi seperti itu. Satu, ideologi, kemudian memang ego Megawati terkait masalah ini masih terlalu tinggi sejak dulu sampai sekarang itu, bahkan sampai detik kemarin yang mau dijodohkan itu antara Ganjar Pranowo dan Prabowo, itu kan otomatis menang kalau itu dilaksanakan, sehingga ini pun tidak terjadi, apalagi nanti sampai bergabung dengan partai koalisi yang lain, katakanlah harus mendukung Anies, itu kemungkinan kecil karena egonya terlalu tinggi. Kedua, ingat Megawati itu masih menempatkan kadernya di kubu Prabowo, siapa? Gibran. Ya, itu kadernya PDIP itu, karena belum sah secara resmi bahwa Gibran itu keluar dari PDIP, walaupun ya nggak dianggap atau mungkin itu ya. Tapi secara administratif itu masih kader PDIP dan itu kemungkinan tidak terjadi. Jadi adanya skenario ingin bersatu dengan kubu 1 dengan 2 ini kemungkinan kecil bisa terjadi karena itu masalah ideologi, masalah ego yang terlalu tinggi, apalagi harus mendukung seorang Anies Baswedan dari kubu PKS, dan secara track record selama ini itu PDIP itu tidak pernah bergabung di pucuk pimpinan dengan PKS. Itu yang terjadi selama ini. Dan ada yang mengatakan juga bahwa politik itu memang cair. Ya cair, saya percaya masalah kemarin kalau ada yang mengatakan bahwa politik itu sangat liquid sekali, bahwa dulu yang menjadi teman sekarang menjadi lawan, itu ya terjadi seperti itu. Tapi kita bisa mengambil sebuah contoh bahwa ada memang partai politik dengan ideologi tertentu tidak ingin bergabung dengan ideologi tertentu, apalagi itu hubungannya masalah keagamaan, masalah terkait masalah terorisme seperti itu ya, itu sangat dihindari. Apalagi Megawati ini sangat nasionalis sekali dibandingkan dengan PKS yang memang terkenal ibaratnya sebagai seorang sebuah partai yang memang agak secara Islam itu garis keras ya, seperti itu ya yang terjadi, sehingga ini tidak cocok untuk Indonesia, dan itu kemungkinan tidak terjadinya seperti itu, apalagi harus mendukung Anies Baswedan. Tapi kalau memang dari kubu Anies untuk mendukung, itu kemungkinan kecil PKS juga kemungkinan tidak mau, karena PKS itu gabung dengan PDIP, kemungkinan itu kecil juga tidak mau. Sehingga kalaupun nanti bergabung ya mungkin meninggalkan PKS. Kemungkinan yang akan terjadi seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.